Stand up. Semuanya berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Sir. Baik ya, oke bagus. Semuanya sehat ya? Gak ada yang sakit? Gak ada yang sakit, oke. Ya, karena apa namanya? Banyak yang musim sakit sekarang, jadi selama proses pembelajaran di kelas kita selalu gunakan masker ya. Jadi maskernya selalu digunakan biar nanti tidak terserang penyakit. Kalau misalnya ada yang membawa virus atau bakteri dan lain sebagainya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran. Nah, sambil menunggu proyektornya hidup, saya akan absen dulu ya. Saya absen dulu. Oke. Ketua kelas, ada yang nggak hadir ya? Iya, Sir. Oke, semua hadir ya hari ini ya. Oke, bagus. Oke, nah ini ya. Ini begini ya, gini ya. Proyektornya. Hah? Tadi terang ya, tadi terang ya. Ini ada bermasalah jadi kita pakai Oke. karet. Oke. Oh. Gimana caranya itu? Oke, nah tadi kita sudah berdoa dan tadi saya juga sudah cek kehadiran kalian. Nah sekarang apa namanya? Kemarin kan kita sudah belajar tentang listrik statis ya, listrik statis. Nah kan sebelum kita memulai pembelajaran pada bab baru ini di listrik dinamis, apakah kalian sudah belajar yang saya suruh kemarin? Sudah belajar? Sudah. Rata-rata sudah belajar ya. Nah karena rata-rata sudah belajar, nah sekarang kita akan tes dulu kemampuan awal kalian tentang bab baru ini ya. Apakah nilai apa kemampuan awal kalian sudah bagus atau masih rendah? Oke, sudah. Nah sekarang kita ke pretest. Nah pretest silakan kalian buka kuisisnya, silakan kalian buka kuisis. Jadi kita pretestnya pakai kuisis. Oke, silakan dimasukkan kodenya. 840 865. Ya, sudah semua ya? Belum. Sudah? Ada yang belum? Oke, karena sudah kita mulai.
Oke, soal terakhir ya. Oke, dilihat dari hasilnya masih banyak yang salah ya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran kalian bisa meningkatkan hasil dari pretest tadi melalui konsep ya. Oke, tadi pretest sudah. Dan sekarang ke apersepsi. Oke, maksud dari apersepsi itu adalah kita mengkaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kemarin kan pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang listrik statis, benar ya? Listrik statis itu adalah listrik yang muatannya diam ya. Nah, di listrik statis itu ada beda potensial. Kalau misalnya ada dua buah benda bermuatan, maka dia akan terjadi beda potensial. Nah, di beda potensial itu muatannya bisa berpindah ya. Nah, di muatan yang berpindah inilah yang menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik itu bisa membuat kita bisa belajar seperti sekarang ya. Arus listrik itu bisa membuat lampu menyala dan lain sebagainya. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari di pertemuan ini ya, tentang listrik dinamis. Oke, sudah jelas listrik dinamis? Nah, kalian pernah di rumah kalian pernah memasang atau pernah lihat rangkaian listrik di rumah kalian nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah rangkaian listriknya bermasalah? Pernah lampunya mati? Pernah. Siapa yang benerin?
Tukang listriknya pasti ya. Oh, kalian belum bisa membenerin apa namanya rangkaian listrik yang ada di rumah ya? Oh, belum. Nah, nanti mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang listrik di sini, kalian bisa apa namanya memperbaiki rangkaian listrik yang ada di rumah. Kalau misalnya kerusakannya itu kecil ya. Oke, jadi nanti kita akan belajar lebih banyak tentang arus listrik. Nah, di rumah kalian pernah nggak misalnya kita apa namanya hidupin saklar? Kalau kita hidupin saklar kan lampunya menyala. Kalau kita matiin saklarnya lampunya mati. Nah, pernah nggak kita hidupin saklarnya ternyata lampunya tetap mati? Pernah? Nah, karena itu apa penyebabnya kira-kira? Konslet. Oke, bagus. Kalau misalnya lampunya mati, kita hidupin saklarnya tapi tetap lampunya mati, itu kan kemungkinan konslet atau kemungkinan belum bayar tagihan listrik. Belum bayar tagihan listrik. Oke, bagus ya. Jadi bisa belum bayar tagihan listrik. Atau bisa lampunya mati ya. Tapi kalau misalnya pernah nggak seperti ini? Kita udah hidupin saklarnya, kita udah on ya, kita udah on. Berarti kan lampunya menyala kan? Nah, pada saat kita off kan saklarnya, ternyata lampunya masih menyala. Pernah seperti itu? Pernah. Pernah ketika kita matiin saklarnya, ternyata lampunya masih menyala. Pernah seperti itu nggak di rumahnya? Oke, itu karena kenapa kira-kira? Karena ada kerusakan di sistem rangkaian listriknya, ya. Itu kenapa kita matiin saklarnya ternyata lampunya tetap menyala. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik sekarang ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi melalui diskusi kelompok, jadi kita tetap ada diskusi kelompok nanti dan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, kalian bisa menghitung kuat arus listrik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada muatan yang bergerak itu menimbulkan arus listrik. Nanti arus listrik itu kita hitung berapa jumlahnya ya. Terus melalui studi literatur dan praktikum, ada praktikumnya juga, kalian bisa merancang rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Nah, apa itu rangkaian listrik tertutup dan terbuka? Nanti kalian pelajari melalui studi literatur sama merancang ya. Oke, terus kemudian yang terakhir, kalian mampu bekerja sama menyusun dan mempresentasikan laporan sederhana hasil kajian literatur dan hasil praktikum sederhana tentang rangkaian listrik tadi ya. Oke, itu tujuan pembelajaran. Kemudian manfaat pembelajaran kita hari ini, nah sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalian kalau misalnya ada kerusakan listrik di rumah, ada rangkaian listrik yang rusak, tapi dalam tanda kutip kerusakan yang tidak parah, jadi kalian bisa membenerin atau memperbaikinya ya. Apa namanya? Tapi terlebih dahulu listriknya dibuat rangkaiannya tertutup atau dikukusin listriknya ya, biar tidak terstrum nanti. Oke, kemudian pedoman penilaiannya. Nah, kurang lebih nanti kita akan melakukan praktikum dengan membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, dari praktikum itu kita akan atau serapan nilai nanti keaktifan kalian, diskusi kelompok kalian seperti apa, sikap kalian pada saat melakukan diskusi kelompok, sama pas presentasi juga ya. Jadi apa namanya? Selain itu kita juga akan nilai dari post test nanti. Jadi nanti terakhir ada penilaian akhir, ada post testnya ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke orientasi masalahnya. Orientasi masalah. Ini apa? Ini gambar? Gambar bohlam. Tapi tulisannya apa nih? Listrik padam. Ya, jadi ada pemadaman listrik. Kalau listrik padam berarti lampunya mati. Ya. Pernah nggak terjadi di daerah kalian pemadaman listrik? Berapa lama kira-kira pemadaman listrik yang terjadi di daerah kalian? Sejam 2 jam. Bisa lebih dari sehari kan? Pernah nggak lebih dari sehari? Ya. Pernah? Oh, ada yang pernah lebih dari sehari ya? Biasanya malam. Oh, biasanya malam-malam. Kalau misalnya lebih dari sehari, apa yang kamu lakukan untuk proses penerangan? Kamu malam hari? Nah, pakai apa? Tidak matahari. Kalau malam hari kan nggak ada sinar matahari. Pakai lilin biasanya ya. Oke, kalau siang hari kan nggak masalah ya. Kalau siang hari kan masih terang, masih bisa pakai matahari. Kalau malam hari yang kalian butuh penerangan untuk
mengantisipasi pemadaman listrik ini. Tapi biasanya pemadaman listrik itu ada informasinya lebih awal ya, biar kita lebih prepare kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumah ya. Oke, jadi pernah terjadi pemadaman listrik. Nah, sekarang ada video tentang pemadaman listrik. Silahkan kalian cermati baik-baik ya. Terjadi pemadaman listrik serentak di wilayah Palembang. Pemadaman listrik mendadak ini terjadi Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022, pada sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan warga rata-rata wilayah Palembang padam. Melalui pesan WA, di wilayah Indralaya dan Gelungan juga padam. Dari pesan berantai yang diterima tribunsulsel.com disebutkan ada gangguan penghantar di lahan Bukit Asam. Info PLN, mohon maaf atas ketidaknyamanan atas padamnya listrik di sekitaran Palembang yang disebabkan adanya gangguan penghantar 150 kV lahar Bukit Asam. Petugas sedang melakukan recovery gangguan, mohon doanya agar bisa segera nyala kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Oke, tadi videonya tentang apa? Pemadaman listrik. Jadi pemadaman listrik itu terjadi pada malam hari ya. Nah, kalau misalnya di daerah kalian terjadi pemadaman listrik juga, kalau misalnya nggak ada lilin, nah apa yang akan kalian lakukan? Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang itu ya. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah pernah terbagi sebelumnya. Ayo silakan kalian diskusikan atau bentuk kelompok yang terlebih dahulu. Silakan kalau misalnya perlu digeser, bagusnya silakan digeser agar lebih optimalkan proses diskusi yang akan terjadi ya. Silakan bentuk kelompoknya. Oke, sudah karena kalian sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang saya akan bagikan lembar kerja yang harus kalian cermati di sini ya. Jadi di sini ada bacaan tentang pemadaman listrik tadi. Nah, silakan kalian cermati, nanti kalian buat rumusan masalahnya. Setelah kalian buat rumusan masalahnya, baru kalian buat hipotesis sebelumnya ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang kalian kemukakan. Oke, silakan dicermati bersama kelompoknya.
Sudah ya? Ada yang belum Pak? Oke, sudah. Nah, sekarang silakan kalian cermati bacaan yang ada di LKPD. Tapi sebelumnya ditulis dulu nama kelompoknya, tulis nama kalian di sana, tulis kelasnya juga, dan baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Nah, ketika sudah membaca petunjuk pengerjaan LKPD, silakan cermati bacaan yang ada di LKPD. Nah, setelah kalian cermati bacaan yang ada di LKPD, kalian buat rumusan masalahnya. Jadi bacaan yang ada di LKPD itu sama seperti video yang saya tayangkan tadi. Jadi terkait dengan pemadaman listrik. Kenapa bisa listrik? Terkait dengan pemadaman listrik. Oh iya bagus. Lebih kasih. Bisa padam. Sudah dibaca dulu gininya. Dibaca dulu. Bacaannya. Oke, nah ini. Jika ada pemadaman listrik malam hari untuk mengerjakan tugas-tugasnya, maka bantulah Andi untuk merancang rangkaian listrik sederhana agar ia bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, jadi di sini karena tadi kan biasanya kalau mati lampu kalian menggunakan lilin kan biasanya ya. Nah tapi kalau mati lampunya mendadak dan lilinnya yang ada cuma rangkaian listrik, ada baterai, ada lampu sederhana. Nah coba kalian buat rangkaian listrik nanti untuk bisa mengantisipasi dari pemadaman listrik yang terjadi malam hari ya. Oke, silakan dibuka kerjakan LKPD ya. Sudah? Kelompok ini silakan. Masalahnya sudah. Kelompok ini masalahnya bagaimana? Oke, bagus. Bisa, kalau bisa buat lagi. Ya, Ada masalah. ini belum sama lagi. Oh, ini benar. Ya, posisi apa? Caranya gimana? Kan jawaban sementara kan dari rumusan masalah yang kamu kemukakan kan? Ini baca kelompoknya baca rumusan masalahnya. Coba buat rumusan masalah yang lain yang lebih mengena ke materi yang akan kita baca. Bisa juga pakai gitu ya. Coba buat dulu rumusan masalah yang lain. Oke, sudah, karena semua sudah selesai mengerjakan rumusan masalah dan hipotesis. Hipotesisnya kurang lebih sama ya, jadi ada beberapa cuma perbedaannya di bahasa saja. Nah, sekarang kita akan uji hipotesis kalian tentang rangkaian listrik sederhana. Jadi untuk menjawab rumusan masalah itu kalian akan membuat rangkaian listrik sederhana sehingga lampunya bisa menyala ya. Nah, sekarang silakan kalian keluarkan alat yang sudah kalian bawa tentang rangkaian listrik ya. Silakan kalian membuat rangkaian listrik sederhana sampai sampai lampunya bisa menyala ya.
sampai lampunya bisa menyala. Bisa kalian gunakan referensi buku, bisa di internet. Nah, kurang lebih bentuk rangkaian seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kabelnya terputus, lampunya mati. Kalau misalnya kabelnya terhubung, lampunya menyala. Oke, nah nanti rangkaian ini disebut rangkaian listrik apa? Rangkaian ini disebut dengan rangkaian listrik apa? Ya, silakan dikerjakan, silakan dibuat. Bisa lah. Nanti coba coba. Buat satu aja. Ukuran segini cukup ya dia? Cukup. Ini untuk IPS. Coba dibuat. Nah nanti setelah rangkaian listriknya bisa menyala, kita akan ukur kuat arusnya ya. Nanti kita pakai ampere meter, kita akan ukur kuat arusnya. Arusnya berapa? Nah setelah kita temukan arusnya, nanti kita hitung muatannya. Muatan yang mengalir pada rangkaian itu. Ya, jadi kalian pelajari juga tentang kuat arus dan muatan listrik. Sudah? Kabelnya mana? Minta katanya kabelnya. Ini sudah. Ini mana? Ininya mana? Kabelnya mana? Ya, coba nanti. Ini kabelnya udah. Ya, sudah. Benar. Jadi gini di depan. Kan ada dua kabel. Ini terus lah. Bisa ya Mas? Biar lebih gampang. Biar lebih gampang. Ini kok Dari depan. nggak bisa. Udah panjang sekali. Bisa bagi dua. Ya. Nah tadi di kabelnya dikupas ya, kabelnya dikupas, baru dirangkai di rangkai. Dikupas dulu kabelnya. Ini ada kabel lebih kan? Bisa dipinjemin ke sebelah. Oke.
Kita tempel di sini. Yang positif negatif. Benar nggak itu? Positif atau negatif? Itu selain kompon ya. Thank you. Wow. Ada yang bawa kartu gede nggak? Ada. Oke, nanti kartunya dibagi-bagi ya pakai alasnya ya. Ya, kan? Mau di We're so miserable. At least it's on. Oke, anak-anak, apa namanya? Jadi kalau yang sudah bisa menyala rangkaian listriknya, kalian variasikan baterainya ya. Yang pertama kalian pakai satu baterai dulu, perhatikan nyala lampunya. Sudah bisa itu? Sudah bisa? Nah, oke, ini satu baterai segini nyalanya ya. Nanti baru ditambahin baterainya, pakai 2 baterai. Gimana nyala lampunya? Apakah semakin enak atau semakin kerja ya? Oke, ini sudah bisa. Ini udah bisa ya? Sudah bisa, coba dicek, coba dicek ya. Coba lampunya. Oke, bagus. Ini baru satu ya. Oke, nanti tambahin. Oke, sudah. Nah, ini udah bisa. Nah, ini lampu ini. Sudah. Saya perhatikan. Sudah bisa nyala? Sudah. Oke, bagus. Nah, nanti dicek. Nanti ditambahin baterainya. Ini sudah? Oh masih proses ya. Ya. Silakan dikerjakan dulu sampai rangkaiannya mau menyala. Nah, bisa pakai YouTube, bisa pakai sumber belajar yang lain. Oke, nah sumber belajarnya silakan kalian akses di YouTube. Ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, nanti perbedaannya apa? Rangkaian listrik terbuka itu apa? Rangkaian listrik tertutup itu seperti apa? Nah, coba. Nah, ini contoh rangkaian listrik yang sudah jadi ya. Ini kalau misalnya kita buka saklarnya, lampunya menyala. Oke, sudah. Ini namanya rangkaian listrik apa? Rangkaian listrik rangkaian listrik kalau yang ini namanya rangkaian listrik tertutup ya. Kalau yang apa namanya yang nyala lampunya menyala atau yang rangkaian listriknya kabelnya terhubung, berarti itu namanya rangkaian listrik tertutup. Kalau misalnya saya matiin sekarang
terbuka. Ini namanya rangkaian listrik terbuka. Oke ya. Nanti tinggal divariasikan jumlah baterai yang kalian gunakan ya. Oke, coba tempelin, coba tempelin. Dibilang ya kalau ada Ini sudah? Sudah masih proses. Sudah masuk proses. Bagus. Oke, ini sudah. Nah, coba perhatikan rangkaian listriknya. Coba perhatikan. Nah, nyalanya gimana tuh? Lebih terang atau lebih redup? Lebih terang. Ya, dicatat di LKPD ya. Ya, ini kan nih, kamu pakai 2 buah baterai. Yang lampunya gimana? ada 3 bulan. Ya, cukup sampai 2 buah. Iya, Pak. Jadi cuma sampai 2 bola Iya. sama 2 baterai. Jadi kita potong aja. Iya, Enggak, potong. Ya, susah aja. iya, betul. Coba nyalain. Coba. Oke, lebih terang ya. Tinggal ditulis hasil pengamatannya. Oh, ini udah terang. Berapa baterai? 3 baterai ya. Jangan sampai 4 baterai nanti pecah nanti. Ayo coba lampunya ya. Tapi nggak kuat, lampunya nggak kuat. Lampunya kan voltasenya kecil tuh. Kalau kalian pakai voltase yang lebih besar, berarti lampunya terputus dia. Oke, sudah. Iya. Ya udah tinggal gini aja kelar. Nah, sekarang kita akan ukur arusnya ya, untuk menghitung berapa muatan yang mengalir di rangkaian tersebut. Ya. Nah, ini ada ampere meter, ini ada ampere meter. Nanti ini untuk mengukur arus. Silakan kalian ukur arusnya. Contohnya seperti ini. Ini sampai 0,6 ampere ya. Lihat sertiga. Ukur arusnya. Nah, ini nanti dulu. Kamu dimatiin dulu. Samain lagi sama. Ya, ini coba perhatikan arusnya ini. Ya. Karena ini terhubung dia. Ini kan terhubung ke ampere meternya kan. Nah, ini baca di arusnya. Berapa arusnya? Ya? Ini maksimum mengukur dia 0,6. Maksimum 0,6. Nah, berarti ini 0,2. Ini 0,4 lebih nih. 0,4 kurang ini. 0,3 lebih tapi 0,2. Ini 2,5 di sini. 0,3 di sini kan? Sekitar 0,3. 3,1. Ya sudah. Nah, ketika suhunya sudah kalian baca, nanti ditulis di sana suhunya ya. Apa namanya? Kok suhu? Kuat apa? Berapa bolam tuh? Berapa baterai? Ini berapa harusnya nih? 0,22. Iya, 0,22 ya. Oke, sudah. Nah, nanti ditulis ya berapa arusnya. Nah, yang lain jika ingin mengukur arus ini juga ada. Oh, bolanya udah mati ya. Emang
Kalau kita punya serep demi untuk mengantisipasi Nah, keadaan. sekarang ukur arusnya. Pakai satu baterai dulu. Pakai satu baterai dulu. Tiga lebih baik. Ini maksudnya Diukur arusnya. Coba dinyalain dulu. Coba dinyalain. nah, Itu nggak ada lampunya tuh. Oh, yang mana? agak kurang pas. Sudah. Nah, sekarang coba di arusnya. Gimana? Kita coba. Dari sini. Itu saya Stop. Gimana konsol deh? Ya paksa ya. Paksa sampai kena mati. Kita konser ya. Kamu sudah dihubungin baterainya? Cara ngapres kalau misalnya nggak bisa sambungin ke sini. Oke, nanti kurang bisa. Kamu bukan anak ini. Portnya baterainya besar ini. Ini pakai 3 ampere ya. Ini menunjukkan batas maksimalnya. Ini bisa mengukur 3 ampere. Yang ini 0,6. Nyala. Nah, di sini bisa kalian lihat ini berapa ampere. Harusnya di bukan karena 3 yang kita pakai, berarti maksimal 3 yang ukur. Karena lihat yang atasnya. Apa tadi? Apa dong? Udah diginiin. Coba aku pegang. Dibaca arusnya ya. Untuk menjawab KPD di sini. Nanti kan di coba kita yang ini nih. Nanti kan di ini. Nah, itu lebih terang ya. Kayaknya coba ukur arusnya. Ukur arusnya. Nih, perhatikan arusnya. Coba dihubungin. Hubungin. Tadi mau terbaca ya jadinya ya? Coba. gimana? Sir, kita lagi coba lompat lah. Yang biasa. Oke, ini sudah selesai. Oke, coba dihidupin, bisa nggak nyala? Oke, tadi udah bisa ya. Nah, tadi pas pakai satu lampu gimana nyalanya? Sorry, pakai satu baterai. Satu baterai, satu lampu. Lampunya terang atau redup? Terang. Lumayan terang. Kalau pakai 2 baterai? Lebih terang lagi. Oke, bagus. Nah, yang ini sudah bisa? Oh, belum, masih proses ya? Ini lepas. Sudah lepas. Opsi. Coba pakai 2 baterai dulu. Pakai 2 baterai dulu. Oke, kalau pakai 2 baterai gimana nyalanya? Dia agak redup ya. ya. Kalau pakai 3 baterai gimana? Kalau pakai 3 baterai, Sangat terang. kayak masa depan saya.
Terang ya, seperti masa depan kamu, Bang. Nah ini gimana nih, udah selesai? Udah. Aduh, sangat berat. Ya, itu lihat baterainya gede ya. Kalau pakai satu baterai gimana tadi? Lebih redup. Kalau pakai dua baterai? Terang. Lebih terang. Kenapa itu hal itu bisa terjadi? Kenapa dia pakai dua baterai nyalanya lebih terang? Karena energi listriknya lebih besar. Karena jumlah muatan yang mengalir lebih besar. Nah, yang ini sudah. dokter. Ini sudah. Ya, Nah, coba lihat. memiliki cara manual karena tidak. Karena ini ada satu masalah di sini saya Ada di intinya. baterainya. Oh, gitu. Mungkin kurang apa namanya ikatannya kurang kuat ya. Tapi bisa menyala ya? Bisa. Bisa, mantap. Oke, tadi satu baterai gimana nyalanya tadi? Redup sekali. Redup. Kalau dua baterai terang. Terang. udah tahu alasannya ya? Mantap. Nah, sekarang yang ini nih. Bisa nggak? Bisa nyala nggak? Coba lihat. Sebelum melihat, mari kita ucapkan kata-kata. Alhamdulillah. Oke, sudah. Coba ditarik. Woi, tidak mau ya. Mantap. Terus. Jangan terlalu kali coba. Satu baterai gimana tadi? Kalau pakai satu baterai. Yang lainnya gimana? Terang atau redup? Redup ya. Kalau pakai dua baterai? Sangatlah terang, bagaikan masa depan kita. Kenapa bisa satu baterai lebih redup daripada dua baterai? Karena energinya. Energinya lebih sedikit atau lebih besar yang sama satu baterai? Energinya lebih tinggi ya. Sudah siap presentasi? Sudah siap presentasi? Sudah selesai kan? Nah, karena saya lihat di sini kalian sudah kelihatan lelah sekali ya. Nah, jadi kita ada tebak-tebakan sebentar ya. Oke, ini namanya ice breaking ya. Jadi memecah ketegangan. Nah, tebak-tebakan yang pertama, kuping apa yang menjadi impian? Ada yang tahu nggak kuping apa yang menjadi impian? Kuping apa yang menjadi impian? Hah? Kupingin apa? Kupingin menjadi Kupingin kau menjadi istriku. Oke, terus tebak-tebakan yang kedua, penyanyi luar negeri yang suka naik sepeda. Oh, baik. Ini ya. Selena Gomez. Nah, tebakan yang nomor 3, buah apa yang cocok untuk jomblo? Buah apa yang cocok untuk jomblo? Buah anggur. Buah. Oke. Usaha. Ada yang tahu? Gak ada? Nah, ini nih. Reinkarnasi. Saya kan artinya itu reinkarnasi. Nah, nomor 5, jika kijang dan kuda tabrakan, maka yang kuda tabrakan yang mati siapa? Salah, yang mati itu adalah supirnya. Ya kan kijang sama kuda itu kan begitu kan? Oke, ini jika uang 100.000 dilempar maka akan menjadi apa? Sekarang kita lanjutin lagi mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah? Kelompok ini sudah siap presentasi? Masih proses ya? Kelompok ini sudah? Sudah. Oke, sudah. Karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD dan mengerjakan rangkaian listriknya dan terlihat tadi sudah semua juga sudah mau menyala ya rangkaian listriknya. Nah, sekarang adalah sesi diskusi presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok akan
mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, karena waktu kita juga tidak terlalu banyak ya, jadi saya akan ambil perwakilan saja dari masing-masing kelompoknya. Ya, jadi kemungkinan di sini ada 2 kelompok yang akan tampil mempresentasikan hasil dari LKPD-nya ya. Oke, ada yang kelompok yang mau presentasi? Kelompoknya siapa yang mau presentasi? Oke, kelompoknya Desi silakan dipresentasikan hasilnya. Oke, ya. Halo, selamat pagi. Kita jadi kelompok kelompok 1. Nama saya Desi. Dan hari ini kita akan mempresentasikan LKPD listrik dinas. Dari percobaan yang kita lakukan menggunakan baterai 1 dan 212, arus listriknya 0,22 ampere dan lampunya LED. Menggunakan 2 blok baterai dan 1 bola lampu, arus listriknya 0,31 ampere dan lampunya terang. Dan saat menggunakan 3 buah baterai dan 1 bola lampu, arus listriknya 0,4 dan lampunya sangat terang. Sekarang di pengawasan variasi lampu, saat menggunakan 2 buah baterai dan 1 bola, arus listriknya 0,31 ampere dan lampunya terang. Saat menggunakan 2 buah baterai dan 2 bola, arus listriknya 0,31 dan lampunya lumayan terang. Dan saat menggunakan 2 baterai dan 3 bola lampu, arus listriknya 0,31 dan lampunya terang. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi ketika saklar pada rangkaian diputuskan, lampunya padam? Disebut apakah rangkaian tersebut? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika saklar pada rangkaian disambungkan, lampunya menyala? Disebut apakah rangkaian tersebut? Pertanyaan ketiga, bagaimanakah nyala lampu ketika jumlah baterai yang digunakan sedikit? Lampunya dapat menyala tetapi redup. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena arus listrik kecil. Bagaimanakah nyala lampu ketika jumlah baterai yang digunakan lebih banyak? Lampu akan menyala terang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena arus listriknya besar. Kita diperlihatkan ini jalan lampu ini. Ini hasil percobaan kita menggunakan 2 bola lampu dan 2 baterai. Oke, ya. Itu disebut rangkaian listrik apa? Tertutup. Tertutup. Coba dimatiin. Disebut rangkaian listrik apa? Terbuka. Dinyalain ya. Jadi dilanjutin. Pertanyaan nomor 5. Dengan menggunakan informasi arus listrik yang mengalir pada tabel 1, hitunglah jumlah muatan listrik yang mengalir selama 1 menit. Dengan jumlah baterai 1, data yang kita sudah mendapatkan itu amperenya itu 0,22. Dan rumus yang kita pakai adalah I sama dengan Q per P. Jadi di sini kita sudah dapat I-nya yaitu 0,2 dan P-nya yaitu 60 detik. Jadi kita cari Q-nya 0,22 dikali 60 dengan 13,2. Dengan menggunakan 2 baterai, Q-nya sudah sama I-nya sama dengan 0,31. Jadi 0,31 dikali 60 dan Q-nya adalah 18,6 C. Dengan memakai 3 baterai, Q-nya sama dengan 0,4 dikali 60. Jadi Q-nya itu 24.
Terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya adalah lebih banyak baterai, arus listriknya lebih besar, jadi lampunya lebih terang. Lebih dikit baterainya, arus listriknya lebih kecil, jadi lampunya lebih rendah. Dan rumus untuk mencari plot arus listrik adalah I sama dengan T atau jumlah muatan listrik dibagi dengan waktunya. Dan jika rangkaiannya terbuka dan lampunya mati, dan juga ada rangkaian tertutup, yaitu lampunya nyala. Ada pertanyaan nggak dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Kelompoknya Rachel ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompoknya Leon? Tidak ada. Kelompoknya Cakra? Tidak ada. Kelompoknya Teriska? Tidak ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita kasih tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok ini. Ya. Silakan duduk ya. Oke, sudah. Nah, sekarang yang presentasi dari kelompok selanjutnya. Siapa yang mau bersedia? Semuanya. Oke, kelompoknya Cakra ya. Silakan dipresentasikan. Ya, diperkenalkan dulu kelompoknya. Cakra. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami dan hasil LKPD kami. Baik, sebelum kami memulai, kami memberitahu hasil kerja kami. Oke, itu hasil kerjanya ya. Itu disebut rangkaian listrik apa nanti? Ini disebut rangkaian listrik tertutup. Kalau di ini rangkaian listrik terbuka. Percobaan Hidupin pertama. aja terus, hidupin aja. Percobaan pertama, jumlah baterai 1 buah dan jumlah bohlam itu 1. Arus listriknya itu 0,22 ampere dan nyala lampu redup. 2 buah baterai dan 1 bohlam, arus listriknya 0,31 ampere dan nyala lampu terang. Itu baca ampere ya. Ampere. Ya. 3 buah baterai dan 1 bohlam, arus listriknya 0,4, nyala lampu sangat terang. Kalau tabel kedua, jumlah berat baterai 2 dan jumlah bohlam 1. Arus listriknya 0,31 ampere dan nyala lampunya terang. Jumlah baterainya 2, jumlah bohlamnya 2, arus listriknya 0,31 dan nyala lampunya redup. Kalau baterai 2 dan bohlamnya 3, arus listriknya 0,31 ampere dan nyala lampunya sangat redup. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi ketika saklar pada rangkaian diputuskan? Lampu akan padam. Disebut rangkaian, apakah rangkaian tersebut rangkaian terbuka? Nomor 2. Apa yang terjadi ketika saklar pada rangkaian disambungkan? Lampu akan menyala. Apakah rangkaian tersebut rangkaian tertutup? Yang nomor 3. Bagaimanakah nyala lampu ketika jumlah baterai yang digunakan sedikit? Lampu menyala tetapi redup. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena arusnya kecil. Yang nomor 4 itu adalah bagaimanakah nyala lampu ketika jumlah baterai yang digunakan lebih banyak? Nyala sangat terang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena arus listrik besar. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 5. Dengan menggunakan informasi arus listrik yang mengalir pada tabel 1, hitunglah jumlah muatan listrik kolom yang mengalir selama 1 menit. Di sebelahnya. Pertama ya.
terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jika menggunakan baterai yang lebih banyak dari jumlah lampu, maka lampu akan menyala terang karena arus yang kuat dari baterai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok Cakra? Untuk kelompok 2, ada pertanyaan? Dari kelompok 1, ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok yang terakhir ada pertanyaan? Untuk Cakra? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kasih upload untuk penampilan dari kelompok Cakra ya. Nah, dari rangkaian yang kalian gunakan, jadi cara untuk menghitung kuat arus itu rumusnya ada seperti ini ya. Jadi I sama dengan Q per T ya. Oke, ini rumusnya. Jadi tadi perhitungannya juga sudah benar dengan menggunakan, tadi sudah dihitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ternyata dengan menggunakan satu baterai itu kuat arusnya ada 0,22 ampere. Ini dibaca ampere ya. Itu dibaca ampere. Oke, terus yang ini 0,31 ampere. Yang di sini dengan menggunakan 3 baterai 0,4 ampere. Nah, dengan menggunakan rumus I sama dengan Q per T, jadi kita masukin cara nyari jumlah muatan yang mengalir itu adalah 0,22 kali 60. Jadi dengan menggunakan satu baterai itu dapat 13,2 kolom muatan yang mengalir pada rangkaian dengan menggunakan satu baterai. Sedangkan dengan menggunakan 2 baterai, jumlah muatan yang mengalir itu adalah 18,6 kolom, dengan menggunakan 3 baterai 24 kolom. Nah, ini juga sama ya, dengan menggunakan arus tadi kurang lebih hasilnya sama, dan cara perhitungannya juga sudah tepat ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan untuk cara menghitung kuat arus? Tidak? Jadi sudah tahu ya hubungannya kuat arus itu sebanding dengan muatannya, berbanding terbalik dengan waktunya ya. Jadi dia ini sebanding, kuat arus dan muatan itu sebanding, dan kuat arus berbanding terbalik dengan waktu. Oke, sudah? Maksudnya berbanding terbalik itu apa? Berbanding terbalik itu apa maksudnya? Nah, ketika waktunya besar, kuat arusnya akan semakin kecil. Itu maksudnya ya, itu berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus berarti kalau kuat arusnya besar, muatan yang mengalir juga besar. Oke, sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Leo, kesimpulannya apa pembelajaran hari ini, Leo? Bahwa kekuatan arus listrik itu sesuai dengan kekuatan baterainya. Sesuai dengan kekuatan baterainya. Ya, itu kesimpulannya. Yang lain ada yang bisa menambahkan kesimpulannya? Rachel mungkin kesimpulannya apa, Rachel? Ya, ayo kesimpulannya. Kalau misalnya baterainya lebih, lampunya akan lebih terang. Lebih terang, itu aja kesimpulannya. Tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menghitung kuat arus listrik dengan tepat. Terus kalian bisa merancang rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang bisa menambahkan nggak? Ya, coba Jessy. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang lampunya itu mati, dan yang tertutup adalah dimana lampunya nyala. Dan untuk menghitung kuat arus listrik menggunakan rumus I sama dengan Q per T. Oke, mantap. Ya, kasih tepuk tangan untuk Jessy ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah ada 2 ya. Jadi yang pertama ada rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah ciri-cirinya lampunya tidak menyala ya, karena rangkaiannya terputus. Dan yang kedua rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang ciri-cirinya lampunya menyala karena rangkaiannya tersambung ya. Oke, terus yang kedua kesimpulannya cara menghitung kuat arus adalah I sama dengan Q per T. Oke, sudah. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan?
Tidak ada pertanyaan, oke. Karena tidak ada pertanyaan, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Kita masuk ke refleksi pembelajaran ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, ada merangkai-rangkaian listrik tadi. Kalian senang nggak belajar IPA? Senang. Oke. Ada hal yang tidak disukai dari pembelajaran ini? Ada? Ada yang tidak disukai? Tidak ada. Sedang belajar dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah? Senang. Oke. Siapa sedang nggak belajar IPA? Senang. Senang. Apa yang kamu peroleh pada pembelajaran ini? Mengetahui cara-cara merangkai listrik dan segala. Oke. Terus Maharani, apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Bahwa baterai listrik mempengaruhi seberapa terang. Seberapa terang lampunya. Oke. Periska, apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Kalau misalnya pada bohlamnya tidak pas sama fittingnya, alirannya nggak bakal terbohlamnya, jadi bohlamnya nggak akan bisa. Gak bakalan menyala. Oke, bagus. Ya. Nah, karena tadi sudah ada perwakilan kelompok yang melakukan presentasi dan hasil presentasinya juga sudah bagus, jadi kita kasih apresiasi untuk kelompok yang presentasi tadi ya. Nah, sebelum kita melakukan tes pengetahuan yang terakhir, nah sekarang LKPD-nya dikumpul dulu ya. LKPD dengan tugas rangkaian listriknya dikumpul ya. Oke. LKPD dikumpul. Rangkaian listriknya dikumpul. LKPD-nya mana? LKPD? Ya, rangkaian listriknya juga dikumpul ya. LKPD-nya. Nah, sekarang silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing seperti semula ya. Ayo silakan kembali duduknya. Kita akan melakukan proses ya. Sudah semua ya, duduk sesuai dengan tempat duduknya. Nah sekarang kita mulai kuisnya. Sudah semua Dewi? Sudah ya, kita mulai.
kuisnya udah selesai ya? Sulit nggak kuisnya? Sulit? Hah? Sulit? Atau enggak? Oke, biasa aja ya? Ya mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya. Nah, sekarang kita lihat siapa yang paling tinggi. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah Leon. Terus kemudian ada kita, ada Jesse. Tepuk tangan 3 siswa ini. Nanti yang lain hitungan, banyak yang salah di hitungan. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ya. Nah, hari ini kan kita sudah belajar tentang rangkaian listrik, ada yang tertutup, ada yang terbuka kan. Tadi yang tertutup itu ada ciri-cirinya menjadi lampunya itu menjadi menyala ya. Terus kemudian yang terbuka lampunya padam ya. Terus kemudian kalian juga sudah bisa menghubungkan antara muatan dengan kuat arus listrik. Nah, pada pembelajaran berikutnya silakan kalian pelajari tentang rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Ya, jadi persiapkan terlebih dahulu agar nanti nilai post test maupun nilai pretestnya itu bisa lebih bagus dari sebelumnya. Ya, oke, jelas? Oke ya, silakan dipelajari nanti untuk rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Jadi apa karakteristik dari rangkaian listrik tersebut? Nah, itu nanti kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah waktunya, jadi sudah selesai. Nah, seperti biasa kita akhiri dengan, karena tadi dibuka dengan doa, kita sekarang akhiri juga dengan doa ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan cara berdoa. Berdoa percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah. Nah, silakan nanti dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini saya tutup dengan ucapan selamat siang dan selamat belajar ya. Oke, kelas. Stand up.